Saya kembali ke Pak Desmond. Silakan. Baik, terima kasih. Singkat saja karena sudah larut. Jadi apa yang jadi masukan dari adik-adik mahasiswa, tadi ada beberapa poin antara lain yang termasuk penerapan pasal dan mencari akar permasalahan. Ya sedikit, kita tidak bisa mencari siapa dalangnya kalau kita tidak tangkap penggeraknya, kan begitu. Pelaksana di lapangan ya harus kita tangkap dulu. Nggak ujuk-ujuk kita langsung tahu siapa dalangnya. Nah itu gambarannya seperti itu. Kenapa harus ada 187, ada 170 dan juga ada 160 kita terapkan penghasutan. Ada pasal penghasutan di situ. Kemudian yang berikut masalah tadi hoax toko emas, ya tadi sudah saya sampaikan. Kembali lagi, kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ingin mencari informasi tentang, khususnya tentang kepolisian, bisa langsung tanya ke saya, ke Humas. Jadi jangan langsung percaya begitu saja, ya takutnya tidak diucapkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan polisi dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut masalah melebihi batas SOP ya, kalau tidak salah tadi disampaikan juga. Tadi juga disampaikan oleh dari pengadilan, ya kita hargai dulu proses hukum sekarang ini. Kita sama-sama menghargai, kita sama-sama hormati. Dan kalau memang ada ketidakprofesionalan Polri dalam melakukan penyidikan, nanti akan ada proses hukum yang lain. Ya mungkin bisa ada laporan mungkin dari LBH-nya kah, atau mungkin dari keluarganya. Ya, yang jelas kita bertindak sampai sekarang ini. Saya ralat tadi 30, sekarang sudah menjadi 31 yang sudah ditetapkan tersangka. Itu sudah sesuai dengan alat bukti yang ada, dengan bukti-bukti yang ada. Kalau memang sekiranya ada ketidakprofesionalan, pasti nanti akan ketahuan. Otomatis dari pihak, mungkin dari kejaksaan juga pasti akan menolak dan lain sebagainya. Itu. Kemudian yang paling terakhir tadi yang masalah intimidasi. Saya tidak tahu persis bagaimana isinya, cuman ini sekedar gambaran, jangan sampai disalahkan lagi. Tugas pokok Polri ini besar, banyak. Tadi sampai sempat dikatakan, ada yang mengatakan bahwasanya intelnya lemah. Nah sedangkan kita sekarang memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan unjuk rasa dan lain sebagainya, itu juga salah satu tugas kepolisian. Jangan sampai nanti kita disalahkan lagi. Katanya intelnya lemah, ininya lemah, tapi begitu kita memberikan himbauan disalahkan. Nah terus maunya kita tidak usah pakai aturan negara ini kan begitu. Tidak perlu kehadiran polisi dong. Itu salah satu tugas dari kepolisian. Jadi tugas kepolisian ada dari preemptif, preventif, represif, dan penegakan hukum. Nah, himbauan-himbauan, ajakan-ajakan, edukasi itu juga salah satu tugas dari kepolisian. Jadi kalau ada mungkin pemberitahuan ke adik-adik mahasiswa, tolong jangan diartikan intimidasi, jangan seperti itulah ya. Maksudnya kita hanya mengajak saja, kita jaga Gorontalo ini aman tertib dulu gitu ya, situasinya ini. Tidak ada maksud kita mengintimidasi. Selama ini adik-adik unjuk rasa pun pasti kita bantu, kita amankan. Ya. Jadi itu sedikit dari jawaban dari saya. Ya nanti kalau memang masih belum puas ya kita bisa ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Pak Desmond, waktu unjuk rasa kemarin yang pembakaran itu, tadi kan sempat disoroti. Apakah memang polisi tidak mendeteksi awal berapa jumlah massa yang akan datang? Baik. Sehingga jumlah massa lebih banyak daripada jumlah Jadi polisi. sedikit saja saya sampaikan, kita panggil dari para korlapnya setelah dari dilakukan penyelidikan. Mereka mengatakan untuk massa dikasih tanda pita merah yang melakukan aksi unjuk rasa. Tapi pada saat pelaksanaannya itu sudah tidak ada lagi tanda pita merah. Jadi kita sudah tidak bisa memprediksi. Ya, jadi kan biasanya kalau dari surat pemberitahuan itu memang dari rekan-rekan, baik dari adik-adik mahasiswa, dari LSM dan lain sebagainya, itu pasti akan mengatakan jumlah massa pasti akan dilebihkan ya dalam pemberitahuan itu 500, 1000 seperti itu. Padahal nanti mungkin pelaksanaannya nggak sampai segitu. Dan itu pun dari aksi yang kemarin juga dilebihkan sudah sama korlapnya. Nah cuman
ternyata ya kita tidak memprediksinya kok jadi banyak. Nah ini yang baru kita selidiki. Ini siapa masa ini, dari mana? Karena dari Korlap pemberitahuannya mereka bahkan tidak kenal siapa mereka juga. Nah inilah yang mari kita rem-rem dulu lah istilahnya. Kita jaga dulu kondisi ini supaya tidak ditunggangi, supaya tidak tadi disampaikan ada kepentingan-kepentingan yang lain seperti itu. Ya. Terima kasih. Memang dicurigai jangan-jangan memang ada penyusup waktu kejadian itu. Karena itu yang banyak yang tidak dikenal. Ya betul, itu yang dari 31 tersangka itulah nanti kita akan kembangkan, kita akan dalami apakah memang mereka ini benar-benar masa aksi atau hanya lewat atau memang ada yang ngajak dan lain sebagainya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Desmond.